Bung Joy boleh komentar dulu. Saya udah nggak ada perdebatan lagi lah, kita harus lihat ke depan. Kalau saya begitu, nggak ada perdebatan Sintayong, Kluivert dan macam-macam. Tapi saya ingin men-challenge semua yang ada di sini. Towel, Bambang Nurdiansah, Pak Andre. Kita lolos ke Piala Dunia. Saya begitu, oke? Kita setara sama Jepang, oke? Jepang, kalau saya lihat Jepang itu, waktu dia lolos pertama kali ke Piala Dunia tahun 98, itu tim juniornya itu udah juara-juara juga bener nggak? Korea lolos ke Piala Dunia, tim juniornya tuh kita kalau kita lolos ke Piala Dunia kita setara sama mereka. Tapi apakah benar setara? Saya challenge pemikiran kritis kita. Apakah kita benar setara dengan mereka? Ya kan? Saya bayangkan kita lolos ke Piala Dunia, Malaysia datang, Thailand datang mau belajar sama kita. Ternyata Liga 1 kita masih gini-gini aja. Nggak pernah kita bicara di tingkat champion Asia kan? Kita level 2 malah. Benar nggak Towel? Ya kan? Terus setelah lolos ke Piala Dunia kita hebat, seolah-olah kita hebat seperti Jepang. Lalu apa? Yang dibilang Pak Andre tadi, yang terakhir, itu kan yang sebetulnya harus kita tuntut dari sekarang. Yang saya bilang di awal tadi, gitu loh. Oke, Pak Erik dengan segala upayanya, saya tidak mempersoalkan naturalisasi dari sisi legalitas, dengan segala upayanya mau mengakselerasi Indonesia masuk ke Piala Dunia, tapi what next? What next? Gitu loh. Karena kata-kata pun tidak ada. Anda kalau bicara EPA misalnya, Pange, EPA-nya Persib lah, Persija, siapapun yang sekarang dibicara EPA, emang mereka ambil pemain dari mana? Dari SSB. Kecuali beberapa ya mungkin ya. Tapi yang lain-lain kan ambil dari SSB. Apa mereka Persib, Persija dan siapapun lah yang ada di EPA 16, 18, 20 sekarang itu membina pemainnya sendiri? Kan enggak, gitu loh. Jadi kita ini membangun menara, kelihatan kita megah, kita masuk Piala Dunia, tapi fondasinya kita keropos. Apa itu yang kita mau? Apa itu yang kita mau? Kita hebat sebagai negara yang masuk ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Tapi ternyata kita tidak punya fundamen. Apa itu yang kita mau? Saya men-challenge semuanya. Itukah yang kita mau? Kita masuk ke Piala Dunia tapi kita keropos di dalamnya, karena kan buktinya memang keropos. Coba berikan bukti kepada saya kalau kita lolos ke Piala Dunia, fundamen sepak bola kita kuat. Di mana buktinya? Oke. Di mana buktinya? Mikir semua. Bung Pangi? Bu Pange? Saya sebenarnya mau mengamini apa yang Mas Joy bilang ya, bahwa kalau kita lihat di contoh manapun di seluruh dunia, dan Coach Bambang nanti bisa mengkoreksi saya kalau salah, bahwa pembinaan sepak bola itu nggak mungkin nggak ada state intervention, nggak mungkin dilakukan sendiri, gitu, nggak mungkin. Kita lihat negara-negara tadi kayak Jepang yang bilang sama Mas Joy, itu negara hadir di situ, gitu. Dari mulai pembinaannya di level junior, kompetisinya, bahkan salah satu kompetisi olahraga terbanyak penontonnya di Jepang itu adalah kompetisi bola SMA. Itu bisa dicari di YouTube dah, itu gila banget penontonnya, udah bener-bener. Nah itu yang mengilhami Anim Tsubasa itu kan kayak gitu tuh. Itu adalah kenyataannya gitu. Kita lihat negara-negara lain misalnya di Eropa, kita lihat negara-negara yang dulu bolanya sempat jago, terus jadi payah, bangkit lagi. Jerman misalnya, timnya Bang Toel. Wah 98 2000-an gitu kan. Itu kan mereka payah banget tuh. Sampai striker aja, naturalisasi striker waktu itu. Yeah. Naturalisasi dari Absol tuh strikernya Jerman tuh. Ada dari Hongaria juga, Dandi. Nah kenapa? Waktu itu government-nya bikin intervention. Kita harus bikin ya training camp par excellence di level-level tiap kecamatan tuh seluruh Jerman. Memang Jerman sama Indonesia negaranya beda jauh ukurannya ya. Ya. Tapi disitulah tiba-tiba investasi mereka 5, 6, 7 tahun. Disitulah yang akhirnya menemukan nih bagaimana bisa blending ya antara pembinaan sama talent-talent dari anak-anak yang emang imigran lahir sana diaspora gitu. Di situ lahir Mesut Ozil, di situ lahir Sami Khedira dan lain-lain. Saya mau kasih lagi contoh yang lain, Inggris misalnya. Ya,
Ucup nih paling suka ngecengin timnas Inggris selama bertahun-tahun karena katrok gitu kan. Ya. Jadi liganya bagus tapi banyak pemain asingnya, lalu timnasnya underperforming terus. Mereka terakhir Intinya, juara 6-6. Mas, 6-6. Intinya ya apa namanya semua dibenahi seperti kata Abang Betul, tadi. betul. Semua dibenahi dari pembinaan, kompetisi yang berjenjang, kualitas pelatih, Dan kompetisinya itu juga. tidak mungkin coach tanpa kehadiran negara di sana. Nggak mungkin. Jadi bener-bener harus, kan gini, kita ngomongin bola, banyak orang yang bilang gini kan. Sebentar. Sorry bang, bentar bang. Ngurus bola itu mahal. Kosnya. Mahal. Contoh saya kasih tahu ya. Saya bicara sebagai pelaku sepak bola, bukan sebagai politisi ini. Ya. Banyak tim Liga 1 sekarang yang sekarang nunggak gajinya. Dan itu klub-klub besar. Saya nggak mau nyebutin lah. Tapi kan sudah ada di berbagai media. Ya. AC Padang alhamdulillah belum nunggak. Nah, ya. Jadi ngurus bola itu mahal nge. Tim Liga 1 tuh minimal itu membutuhkan biaya 75 miliar satu musim. Itu udah paling bawah itu. Tapi tim sekelas Persib dan kawan-kawan itu bisa 120 miliar lebih per tahun. Ya Bung Toel. Itu biaya mahal. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang melanda seluruh dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini memang sulit untuk mewah sepak bola. Jadi sepak bola itu mahal. Nah, dan ini sekali lagi butuh peran negara, peran banyak orang untuk membangun sepak bola. Silakan Pak Nge, saya mau ngasih tahu itu di. Saya mau namain dikit aja, dan saya sepakat dalam hal ini ya. Karena memang negara harus hadir. Kenapa? Gini, kita ngomongin olahraga ini kan, kita ngomongin bola ini. Bukan cuma ngomongin olahraga doang. Gitu. Karena olahraga itu cuma 11 lawan 11 selesai urusannya. Kita ngomongin banyak di sini yang terlibat. Kita ngomongin infrastruktur, kita ngomongin bisnis, ngomongin ekonomi. Dan yang paling penting, kita ngomongin itu joy of the people kita ngomongin. Ini orang emosi satu negara ini bisa terpengaruh gara-gara hasil pertandingan bola. Gitu. Kenapa sih kita mikirin bola dikala banyak hal lain yang sebenarnya lebih penting untuk dipikirin, gitu kan? Kenapa? Karena ini menyangkut kebahagiaan orang. Makanya ada yang bilang bola itu sebenarnya nggak penting. Tapi dari semua hal yang nggak penting, yang paling penting itu sepak bola. Gitu. Karena itu ngaruh ke banyak hal. Dan itulah kenapa kita naruh perhatian ke sana. Gitu. Ini tuh more than just a sports gitu. Itu menyangkut banyak orang dan yang paling penting menyangkut kebahagiaannya masyarakat. Kebahagiaan dan juga bola pemersatu bangsa, Bung Toel ya. Nanti kita libatkan mahasiswa juga, Bung Toel. Tapi sepertinya kita harus ada yang lewat berikut ini. Oh siap. Hanya di Setan Demokrasi pemirsa. Bung Toel. Iya, tadi menambahkan teman-teman. Kan memang sepak bola nggak ada yang instan. Semuanya berproses. Itu benar semua. Cuma kalau ngikutin proses itu kan lama. Ini analisis saya. Ada yang nggak sabar dengan mimpi itu kan. Ya. Butuh akselerasi. Maka shortcutnya jalan tolnya kan naturalisasi. Oke? Karena apa? Karena tim nasional itu etalase di depan. Dengan kompetisi profesional league itu di depan. Kalau ibarat sebuah ruko, etalase depan itu adalah national team dan kompetisi profesional. Jadi bukan nggak ngerti lah, bapak-bapak yang terhormat saya analisis, saya duga di PSSI ngerti itu proses development. Cuma ngerjainnya seperti Pak Ngejoy, Bang Andre bilang pasti lama, pasti butuh waktu, banyak uang keluar dan sebagainya. Itu satu hal lah. Nah sekarang kita balik ke laptop ke tim nasional. Kalau bicara peluang, walaupun ini adalah juga pertaruhan pelatih baru, 4 poin bulan Maret minimal. Harus. Kalau mau lolos 7 poin dengan China tanggal 5 Juni. Oke, 7 poin. Peluangnya ada, menurut saya ada. Cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya, orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Hasil Bang, hasil tadi kan. Ya hasil. Hasil. Saya misalnya sebagai masukan untuk PSSI lewat forum ini, ada teman-teman juga tadi Joy men-challenge yang lain. Saya contoh di tim nasional saat inilah. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi, ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknik kah yang sampai sekarang nggak ada?
Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk satu. Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik. Bukan pelatih teknikal. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih teknikal, bukan asisten pelatih teknikal.